terpenuhi, berarti ini betul solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, ini saya tunjukkan cara mensubstitusikannya. Saya dikasih penyelesaian, dikasih persamaan Y sama dengan X kuadrat. Kalau mau saya substitusikan ke sini, saya harus cari Y aksennya. Y aksennya 2X, saya masukkan, hasilnya ternyata ruas kiri sama ruas kanannya sama. Karena sama, berarti ini adalah penyelesaian dari PD ini. Gitu. Jadi, nanti kalau Anda menyelesaikan sebuah persamaan diferensial, itu mungkin kalau Anda cocok-cocokkan sama teman, jawabannya bisa beda-beda. Karena seperti sudah Anda pelajari di kalkulus 1 kemarin, kalau kita menyelesaikan integral dengan teknik integrasi yang berbeda, itu jawabannya bisa berbeda. Nah, jadi cara paling ampuh untuk memeriksa jawabannya benar atau tidak, itu adalah substitusikan lagi ke soal semula. Kalau terpenuhi, PD-nya terpenuhi, ruas kiri sama ruas kanan sama, ya berarti penyelesaian Anda sudah benar. Ya, dan ini sekaligus saya mau menunjukkan bahwa nanti kalau Anda cari penyelesaiannya PD itu hasilnya bisa berupa fungsi seperti ini, gitu ya. Fungsinya bisa eksplisit kayak gini, antara variabel bebas sama tak bebasnya itu terpisah, Y sama dengan X kuadrat, gitu ya. Atau bisa juga fungsinya fungsi implisit seperti ini. Jadi penyelesaiannya itu bisa eksplisit, bisa implisit. Tidak harus dieksplisitkan semua. Ya, jadi nanti misalnya ketemu setelah selesai hasilnya seperti ini, itu sudah selesai atau belum? Sudah. Ya, asal Anda sudah bisa mendapatkan hubungan tanpa turunan, maka itu artinya Anda sudah selesai. Gitu. Nah, terus kalau mau nanya aja loh ya, langsung dipotong ya, jangan nunggu saya beri kesempatan bertanya. Terus macamnya gitu ya, macamnya penyelesaian PD itu ada dua. Ada yang namanya penyelesaian umum gitu ya. Ada yang nanti namanya penyelesaian khusus. Gitu. Penyelesaian umum itu penyelesaian yang masih ada konstantanya, masih ada C-nya ini loh. Kalau dulu di kalkulus 1, kalau Anda integralkan itu kan selalu muncul C-nya gitu kan. Nah, ini saya contohkan kemarin, kalau saya punya PD kayak gini kan gampang nih, DY dx sama dengan cos X. Mencari hubungan tanpa turunan itu berarti saya harus menghilangkan turunannya. Cara menghilangkan turunannya bukan pakai penghapus, tapi saya harus menggunakan operasi balikannya turunan. Operasi balikan turunan itu kan integral. Nah, itu sebabnya saya bilang bekalnya di mata kuliah ini itu asal teknik integrasinya masih ingat semua, ya pasti bisa lulus dengan baik. Jadi ini kalau saya integralkan hasilnya ini. Karena ada dua, saya kan integralkan 2 kali, ruas kiri sama ruas kanan. Jadi kan kalau saya tertib gitu ya, muncul C-nya kan ada 2, di sini ada C1, di sini ada C2. Tapi kemudian C ini toh sama-sama konstanta yang saya belum tahu berapa nilainya. Jadi saya cuma tahu ada konstanta dikurangi konstanta. Hasilnya apa? Hasilnya tetap konstanta. Nah, konstanta yang sudah saya mampatkan ini tadi, ini yang namanya konstanta esensial. Ini udah nggak bisa dikurangi lagi kan, ini udah yang paling sedikit. Nah, jumlahnya konstanta esensial di sebuah PUPD itu pasti sama dengan orde dari PD-nya. Jadi kalau PD orde 1, itu konstanta esensialnya pasti juga cuma 1. Jadi ordenya PG itu menentukan banyaknya konstanta esensial.
Nah, terus kalau konstanta esensialnya tadi itu Anda ganti dengan angka tertentu sesuai dengan syarat dari persamaan diferensial itu. Jadi misalnya kayak gini tadi, ini PD-nya sama toh. Y aksen sama dengan cos X sama kayak contoh sebelumnya tadi. Kan kita sudah tahu PUPD-nya adalah Y sama dengan sin X ditambah C. Terus dikasih syarat awal. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Nah, kalau syarat ini saya masukkan ke PUPD tadi, saya akan dapat nilai C-nya. Oh, berarti kalau X-nya 3, C-nya harusnya jadi 3. Nah, ketika C ini saya ganti dengan angka 3, maka saya mendapatkan namanya PKPD, penyelesaian khusus persamaan diferensial. Penyelesaian yang hanya berlaku untuk syarat awal ini saja. Gitu. Jadi urutan bekerjanya itu kalau saya punya PD, saya selesaikan pas yang saya dapatkan duluan tuh PD. Kalau saya punya syaratnya seperti ini, saya bisa substitusikan syaratnya ke PUPD, saya dapat PKPD. Tapi kalau saya nggak punya syaratnya ini, ya saya berhenti sampai PUPD saja. Tuh. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Cukup jelaskah penjelasan saya? Oke. Bentar ya. Kalau jelas, sekarang ini kita main-main dulu ya. Bentar. Ya, sudah nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita masih punya 30 menit buat main-main sebentar. Ya, ayo, ada masih ingatkah? Ini saya sekedar nggak ada maksud, nggak ngetes, nggak apa ini, nggak saya masuk bertanya saja. Masih ingatkah kalian kalau saya punya fungsi seperti itu turunannya apa ya? Apa Yonatan? 3x kuadrat aksen sama dengan 3x kuadrat terus minus cos x min cos x min ya, nggak plus. Min apa plus ini? tetap min ya. Oh ya, oke, tetap min ya, nggak apa-apa, saya nanya doang. Terus